Halo, selamat pagi ibu-ibu semua, shalom. Gimana kabarnya hari ini? Semua ceria ya kayaknya ya. Selamat pagi ibu-ibu untuk yang sudah hadir di tempat ini maupun yang onsite melalui online melalui YouTube. Terima kasih untuk kehadirannya. Saya mengingatkan untuk men-silent HP sebelum persekutuan kita dimulai. Saat ini kita bersaat teduh untuk memulai persekutuan kita dan mempersiapkan hati kita untuk persekutuan kita hari ini. Bangkit berdiri ibu-ibu. Kita membayangkan seandainya kita di surga, kita dibuka pintu gerbangnya, apa yang kita rasakan? Pasti semuanya indah. Ya, mari kita memuji nama Tuhan. Ku masuki gerbangnya. Kita senyumnya, sapa kanan kiri, ibu-ibu, teman-teman semua. Kita bersuka. Puji syukur dan terima kasih Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan terus sediakan bagi kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk istirahat kami yang cukup dan kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami sehingga kami bisa hadir di tempat ini. Semua juga karena anugerah dan penyertaan-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga berkati untuk teman-teman kami yang mungkin dalam perjalanan. Tuhan pimpin mereka hingga tiba di tempat ini dengan selamat. Berkati juga untuk teman-teman kami ya Tuhan yang dalam kondisinya kurang sehat. Biarlah Tuhan jamah dan Tuhan terus pulihkan. Tuhan terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Biarlah persekutuan kita pada hari ini Tuhan berkati dari awal hingga akhirnya. Dan Tuhan hadir di tempat ini bersama dengan kami. Tuhan beri hikmat kepada kami Tuhan untuk bisa memuliakan nama-Mu dan juga mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan kami juga memohon kepadamu Tuhan. Ampunilah segala dosa dan salah kami yang telah kami perbuat baik sengaja maupun tidak. Baik tutur kata kami, perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Ya, silakan duduk ibu-ibu. Mari kita membawa pujian untuk mempersiapkan hati kita. Saat ku menyembah-Mu.
Sebagian mungkin ada ya. Tema kita hari ini adalah Holy Anger. Kalau ikut ibadah minggu itu sama sih topiknya, tapi kali ini Bu Ratna akan lebih menjelaskan. Ada yang ingat video yang diputar? Ya, itu Bu Erma juga, Pendeta Erma juga menanyakan bahwa apakah kita tidak pernah marah di situ. Holy anger, ya. Kalau saya pasti marah-marah, karena suara saya itu kenceng. Jadi semua orang mengatakan, wah ini si Hani ini tukang marah-marah gitu. Ya itulah logatnya orang Cirebon ya, ibu-ibu yang orang Cirebon. Kemarahan itu pasti mempunyai suatu alasan. Di dalam video yang kemarin itu kan karena cinta kasihnya ayah kepada anaknya, sehingga dia selalu marah-marah, menasehatkan anaknya ini itu. Seperti kita juga ibu-ibu, jika anaknya telat untuk bangun sekolah juga pasti marah-marah. Gimana sih kamu, nanti terlambat sekolah gini bla 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 gitu kan. Ya mungkin ada juga yang mempunyai alasan dengan kemarahan itu. Apa ya ibu-ibu, ada yang mau satu orang aja ya, kemarahan kita tuh punya alasan gitu. Ayo, masa ibu-ibu hebat deh, ibu-ibu nggak pada pernah marah, cuma saya doang ya yang suka marah-marah ya. Ya rumah berantakan ya, kita udah pergi capek-capek, kita lihat rumah berantakan, aduh ini rumah berantakan gitu. Ya itulah ibu-ibu. Kalau ibu-ibu nggak cerewet, nggak marah-marah, itu bukan ibu-ibu kalau menurut saya. Tapi ada ibu-ibu yang nggak pernah marah, saya tahu orangnya baik banget, senyum aja gitu. Ya. Oke, mari kita membaca nas pembukaan yang diambil dari 2 Timotius 3 ayat 16. Kita baca bersama-sama ya ibu-ibu. Udah? Yuk. 1, 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya, amin. Saat ini kita akan mendengarkan pujian yang dipersembahkan oleh Paduan Suara Nafiri. Persilakan.
Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, ya Bapa, terima kasih banyak atas sapaan-Mu hari ini. Engkau boleh menyapa kami dari bangun pagi hingga kami saat ini boleh diizinkan untuk bersekutu bersama. Ya Bapa, kami tahu sapaan-Mu adalah untuk membahagiakan kami, bukan untuk menghancurkan kami. Engkau mau menyelamatkan kami, dan kami boleh masuk bersama-sama dengan Engkau di dalam kebahagiaan kekal. Ya Bapa, kami juga saat ini siap untuk mendengarkan sapaan-Mu melalui firman perenungan yang akan kami lakukan. Ya Tuhan, kiranya Engkau membimbing kami sehingga kami boleh senantiasa mengerti bagaimana begitu besarnya kasih-Mu kepada kami, dan berharap kami juga mau menyenangkan Engkau. Iya Tuhan, kami sungguh ingin menyenangkan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih banyak Ibu-Ibu Nafiri yang sudah mempersembahkan pujian. Kata ibu saya itu di dalam paduan suara atau di dalam pujian begitu ya, orang-orang itu sedang mewartakan kabar kesukaan. Jadi firman Tuhan sebenarnya sudah ditabur tadi barusan begitu ya. Melalui pujian ini kita boleh dikuatkan, kita boleh mengalami kasih Allah yang begitu luar biasa. Rata-rata banyak juga orang itu memiliki spiritualitas ketika mendengarkan pujian, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nah ibu-ibu, hari ini temanya, wah ini kok sama begitu ya. Tetapi luar biasa, pengurus ini memilih tema memang sama, tetapi di hari Kamis itu ibu-ibu mau diingatkan kembali. Jadi kita lebih membahas aplikasi dalam kehidupan jemaat wanita, bukan mengulang khotbah yang kemarin. Jadi jangan khawatir, tidak akan ada pengulangan khotbah hari Minggu. Nah, sebelum membaca firman Tuhan yang akan kita baca sama-sama, saya mau bertanya terlebih dahulu. Tadi ditanyakan, ibu-ibu masih ingat nggak pertanyaan Pendeta Erma, marah dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan saya adalah yang terakhir, ibu-ibu masih ingat tidak statement terakhir atau kesimpulan dari Pendeta Erma untuk menutup khotbahnya? Ada? Ada ibu-ibu? Statement terakhir. Bu, saya ingatnya kata-kata pertama tadi Bu, ingatnya itu videonya. Oke. Ingatnya tengah-tengah Bu, penjelasannya saya ingat, soalnya saya nyalahin anak saya juga. Tuh dengar Pendeta Erma gitu ya. Tuh dengar gitu. Mami marah itu karena kasih. Wah udah tuh. Dan lain sebagainya. Nah pertanyaannya, statement terakhirnya inget gak ibu-ibu? Justru ini ibu-ibu, tadi itu kan pengantar. Kalau di dalam khotbah itu, awal itu adalah pengantar, lalu masuk ke dalam penjabaran, lalu masuk kepada terakhir kesimpulan yang akan ibu-ibu bawa di dalam hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Dinyatakan di hari-hari itu. Ada yang masih ingat? Oh ingat Bu, tapi saya malu gitu ya. Soalnya ingatnya nggak penuh. Oke, nanti saya akan coba simpulkan kembali. Nah ibu-ibu, kita akan membuka firman Tuhan terlebih dahulu. Masih ingat ya firman Tuhannya dari mana? Injilnya dari mana ibu-ibu? Kita baca sekali lagi kalau begitu ya. Kita akan baca Yohanes, Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 13 sampai yang ke-25, kan saya bacakan. Yesus menyucikan bait Allah. Ketika hari raya Paskah, orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem.
Di halaman bait Allah didapatinya pedagang-pedagang lembu, domba, dan merpati, dan penukar uang yang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait Allah dengan semua domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Lalu teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu akan menghanguskan aku. Para pemuka Yahudi menantang Yesus, katanya, tanda apakah yang dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Jawab Yesus kepada mereka, runtuhkanlah bait suci ini dan dalam 3 hari aku akan membangunnya. Lalu kata para pemuka Yahudi itu kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait suci ini dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Namun yang dimaksudkannya dengan bait suci ialah tubuhnya sendiri. Karena itu sesudah ia bangkit dari antara orang mati, murid-muridnya teringat bahwa hal itu telah dikatakannya. Dan mereka pun percaya kepada kitab suci dan kepada perkataan yang telah diucapkan Yesus. Sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Namun Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal semua manusia dan karena tidak perlu seorang pun bersaksi kepadanya tentang manusia sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Demikianlah firman Tuhan. Nah, ibu-ibu boleh next. Nah, ini kita akan, tadi kan aplikasi begitu ya. Temanya itu tentang kemarahan. Wah, ini langsung tadi baru lihat tema langsung bilang, nah itu Bu, berarti saya boleh dong marah-marah kepada anak saya begitu ya. Langsung melegalkan kemarahan yang suci begitu ya, holy anger gitu ya. Itu kemarahan suci kalau mendidik dan lain sebagainya. Nah, nanti kita akan bagi kelompok. Nanti bagi kelompoknya, kalau Nafiri ini kan berderet sini, ini kayaknya padet-padet begitu ya. Jadi satu baris, mungkin sebelah sini boleh berhadap-hadapan begitu ya. Jadi boleh 6 sampai 7 pesertanya. Tujuannya adalah kita bisa bijaksana, sebentar Bu, bijaksana dalam hal marah. Statement terakhir Bu Pendeta Erma itu adalah coba bijaksanalah dalam hal kemarahan. Marah pada waktu yang tepat, dengan cara yang tepat, gitu ya. Sasarannya juga tepat, gitu ya. Kata-katanya juga tepat, segalanya tepat. Jadi istilahnya adalah bijaksana dalam hal kemarahan. Nah, ibu-ibu silahkan langsung berkelompok, saya beri waktu hanya 5 menit, nanti ibu-ibu setelah diskusi 5 sampai 10 menit paling lama, tolong simpulkan dengan 1-2 kalimat, begitu ya, nanti kita akan saling berbagi. Silahkan, tolong dibagikan yang tadi kertasnya. Iya. Boleh sederet-sederet, boleh dua baris juga boleh, silahkan. Oke, silahkan ya ibu-ibu. Waktunya 5 menit nanti sampai jam 10.35 ya.
jam kana. Jam kana. 5 menit. Ini gabung aja Bu sama oh ya udah. Sudah. Masih ada yang belum dapat? Masih belum dapat? Oh ya. Jadi ibu-ibu nanti didiskusikan sudah dapat tadi kan sudah dapat kertasnya masing-masing beda-beda setiap kelompok beda-beda dari jadi apa yang ibu-ibu bisa pelajari dari ayat-ayat terkait tema kita ayat-ayat yang sudah ada yang dibagikan kepada ibu-ibu diskusikan simpulkan nah nanti jelaskan secara singkat. Bandingkan dengan kehidupan pribadi kita, lalu komitmen apa yang bisa kita buat dari kesimpulan itu. Itu ya. Ayatnya beda-beda.
2 menit lagi ya ibu-ibu. Oke. Satu menit lagi ya ibu-ibu. Oke, sudah ya ibu-ibu, sudah 10 menit berlalu. Nah ibu-ibu, nggak apa-apa masih di dalam kelompok. Nah silahkan Bu Ilya minta tolong slide pertama, slide berikutnya. Oh, keganti ya. Oke, hurufnya terlalu kecil ya. Kayaknya berubah setelah pindah. Oke, nggak apa-apa. Nanti bisa digedein ya Bu. Nah, berubah kayaknya Kak Kelvin, minta tolong ya Kak Kelvin. Nah ibu-ibu silahkan yang mendapatkan murka Allah melawan orang jahat boleh duluan sharing kesimpulannya. Jadi ibu-ibu ini dapatnya beda-beda. Nah, terima kasih Kak Kelvin. Nah, ini adalah kesini Bu, di sini aja Bu, di sini. Silahkan maju ke depan, perwakilannya biar cepet gitu ya, perwakilannya. Nah ini tadi kan dibilang holy anger, itu seperti apa sih gitu ya? Kemarahan yang suci itu seperti apa sih? Nah, ini ada salah satu bagian yang menyucikan kemarahan Allah. Allah itu tidak marah karena emosional. Semata-mata karena terpancing emosinya itu enggak. Allah itu kalau marah punya tujuan. Salah satu tujuannya dia hanya marah kepada orang yang orang jahat. Murka Allah melawan orang jahat. Ini ibu-ibu bisa baca dari ayat-ayat ini. Silahkan kesimpulan yang didiskusikan. Ibu-ibu yang dapat murka Allah melawan orang jahat silahkan. Dapatnya apa tadi? Tuh, sweet jadinya ya. Silahkan ibu-ibu, silahkan. Bu Duma, silahkan Bu Duma. Enggak apa-apa Bu, nanti ditambahin Bu. Sini Bu. Siap. Maaf, saya lagi flu ya. Tadi dari kelompok kami diskusi tentang murka Allah melawan orang jahat. Dari beberapa ayat di sini, kami melihat dan memandang bahwa Allah itu adalah seorang hakim yang adil. Ketika ada suatu kebenaran, ya ada suatu kebenaran dipermainkan, karena Allah pernah berkata kan, ayatnya juga yang lain, bahwa Allah tidak menyukai orang fasik. Ya, nah orang fasik itu kadang suka membenarkan dirinya, sehingga kebenaran itu tersampingkan. Nah di sini Allah mau menyatakan
ketika Allah marah gitu ya. Ketika Allah marah itu seperti apa sih? Seperti ibu-ibu kalau marah sama anak mungkin waktu bayi kan. Waktu bayi kan gini, mama marah dia bengong aja gitu ya. Nggak ngerti nih mamanya marah apa enggak. Tapi lama-kelamaan dia bergaul dengan mamanya akrab, dia tahu mamanya marah seperti apa. Nah Allah ingin menunjukkan kemarahannya di dalam Mazmur ini, bahwa dia akan menyala-nyala seperti api. Dia menelan, memakan. Itulah kemarahan Allah yang hendak dinyatakan kepada kita gitu ya. Nah terus di akhir daripada Yesaya ini dikatakan bahwa Allah itu tidak menyukai orang fasik, orang-orang berdosa. Itu aja sih. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak untuk kelompok murka Allah melawan orang jahat. Tadi diingatkan kembali ya, bahwa seringkali itu kita senjatanya itu, oh Allah itu murah hati, panjang sabar gitu ya. Jadi kita semaunya sendiri, padahal Allah murka kepada orang-orang yang fasik. Tadi dikatakan bahwa Allah adalah hakim yang adil. Dan Allah yang murka setiap saat itu karena dia punya tujuan, yakni melawan orang jahat. Jadi kalau kita hanya mengumbar emosi kepada anak, iya nanti kamu gini, nah itu patut dipertanyakan. Kecuali kalau anak kita, kalau di video kemarin kan jelas ya, enggak marahnya itu enggak setiap saat, tetapi ketika dia memang menghendaki agar anak itu tidak menjadi jahat, itu ya dia marah. Nah ini juga sama, Allah itu adil. Dikatakan bahwa panjang sabar di dalam perjanjian baru. Kita tahu di perjanjian baru juga dikatakan Tuhan Yesus sendiri akan datang kedua kalinya menjadi hakim yang agung. Gitu ya, yang adil. Gitu. Terima kasih Bu Duma, Allah murka punya tujuan melawan orang jahat. Nanti bisa dipelajari kembali ayat-ayatnya. Yang kedua, murka Allah melawan orang yang meninggalkan dia. Siapa yang dapat? Boleh segera maju. Allah murka tadi kepada orang jahat, sekarang melawan orang yang meninggalkan dia. Silakan. Ya, selamat siang ibu-ibu. Murka Allah melawan orang yang meninggalkan dia. Dari 2 ayat yang kami sharingkan di kelompok, itu aplikasinya di dalam kehidupan kita. Kami menyimpulkan bahwa Allah ingin kita ketika marah itu marahnya bukan dalam arti yang marah-marah, teriak-teriak emosi, tapi Allah ingin kita memiliki keberanian untuk menegur, untuk marah ketika ada orang, terutama orang-orang yang kita kasihi, meninggalkan Tuhan atau mulai menyimpang dari ajaran Tuhan. Misalnya ketika suami kita sudah malas ke gereja, suami kita sudah suka berbohong, suami kita mungkin melakukan korupsi, kita diminta oleh Tuhan untuk marah. Kenapa? Karena Tuhan tidak mau suami kita meninggalkan Tuhan. Jadi kita justru harus berani marah karena kita sayang suami kita. Yang kedua, kalau aplikasi terhadap anak, ketika anak kita sudah mulai kurang ajar, anak kita ugal-ugalan, anak kita mabuk-mabukan, kita harus berani marah. Karena Tuhan ingin kita mendidik anak kita di dalam kebenaran firman Tuhan. Itu dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih untuk kelompok murka Allah melawan orang yang meninggalkan dia. Kalau seperti ini jadi ingat siapa ibu-ibu? Nabi Elia. Anak-anaknya tuh gak pernah dimarahin gitu ya. Nabi Eli, maaf.
ketambahin satu, Nabi Eli gitu. Imam Eli. Jadi Hofni dan Pinehas melakukan hal-hal yang meninggalkan Allah, yang tidak berkenan di hadapan Allah. Lalu karena tidak pernah ditegur gitu ya, tidak pernah dimarahi begitu ya. Dan mereka akhirnya bukan hanya anak-anaknya saja yang mendapatkan murka Allah, tetapi Imam Eli juga mendapatkan murka Allah. Gitu ya. Jadi kalau kita ingat bahwa di dalam Yehezkiel juga ditulis ketika ada saudara-saudara kita atau orang-orang terkasih kita yang berbuat salah tetapi kita tidak menegurnya, maka kejahatannya juga ditimpakan kepada kita sehingga kita menanggung dosanya. Gitu ya. Jadi ketika marah itu Tuhan itu sekali lagi punya tujuan. Dia hanya melawan orang yang meninggalkan Dia. Tadi kan diingatkan ya di dalam pujian lagu Nafiri tadi, sapaan Tuhan itu tidak menghancurkan. Dia mau membahagiakan kita. Dia tidak mau ditinggalkan, makanya dia murka kepada orang yang meninggalkan dia. Nah, selanjutnya ibu-ibu. Murka Allah melawan orang yang tidak bertobat. Silahkan. Saya mewakili kelompok saya. Kalau menurut kami akhirnya begini, walaupun kita sudah menerima anugerah dari Allah gitu kan, kita sudah dijanjikan kamu nanti akan masuk surga, tapi bukan berarti kita terus hidup semaunya. Kalau kita enggak bertobat ya tetap saja Allah murka gitu. Jadi sebenarnya kenapa sih Allah murka? Kalau dilihat dari yang Mazmur 7 ayat 13. Jadi Allah murka atau bahkan misalnya kita marah kepada anggota keluarga kita, itu kan sebenarnya untuk mengembalikan kita ke fokus kita lagi. Kalau orang marah berarti kan ada yang menyimpang tuh. Nah misalnya kayak gini, mengasah pedang ya, pedangnya sudah tumpul, bisa jadi entah hati kita tumpul, pikiran kita tumpul, jadi kita dimarahin nih, ditegur gitu. Entah Tuhan marah kepada kita atau ketika kita marah kepada orang lain. Nah, tapi di dalam prosesnya apakah ketika dimarahi kita bisa langsung terima, sadar? Enggak juga tuh, ternyata ada juga kok yang ngeyel. Tapi kan dibilang begini, ya yang ngeyel yang tetap berjalan dengan rencananya sendiri, ya suatu saat ketika Allah datang dia akan menerima penghakiman atas apa yang dia perbuat. Di bagian terakhir yang Roma 2 ayat 5 itu dibilang murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan baginya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Jadi tadi dikatakan kan bahwa murka Allah melawan orang yang tidak bertobat, gitu ya. Nah terkadang itu sudah bertobat tapi nanti kumat lagi. Sudah Bu tobat, kumat lagi gitu ya. Jadi nah disinilah firman Tuhan menegur gitu ya. Ya kalau sudah tobat itu pasti tidak namanya sudah menyimpang kan, berbalik sudah kebenaran nih di jalan yang benar, masa iya dia mau menyimpang lagi gitu kan ya. Tapi kalau misalnya ya sedikit-sedikit Bu belajar, tadi disiplin gitu ya, kerjakanlah keselamatanmu, ada progresnya gitu ya. Tadi teguran Tuhan sedikit-sedikit, nah kalau enggak bisa ditegur ada murka Tuhan di situ. Tetapi murka Tuhan sekali lagi dikatakan tidak pernah menghancurkan. Dia mau kita untuk bertobat gitu ya. Dia mau anak-anaknya suatu saat ketika dipanggil, yuk kita pulang. Kita masuk ke dalam kekekalan, kebahagiaan kekal. Orang yang diselamatkan gak mungkin dia bisa meninggalkan Tuhan. Tetapi proses pengudusan itu adalah perlu gitu ya. Emas itu kalau mau murni itu kan luar biasa sakitnya, luar biasa prosesnya.
Nah, harus bertobat itu ya seperti itu, disiksa. Sabar itu susah, Bu. Iya, disitulah kita ditempa. Jadikan kami bejana yang layak untuk kemuliaan nama-Mu. Tapi orang yang tidak mau diproses, ya cuman tobat kumat seperti itu saja tanpa ada usaha untuk ke arah yang Tuhan mau, ya ada hukumannya. Menimbulkan murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Karena Allah kita itu sungguh adil. Gitu ya. Kan kita tahu di dalam penghakiman kan ya, kambing mana, domba mana. Kita kayaknya sih saya sudah bertobat Tuhan, udah mengaku percaya. Coba telanjangi diri kita secara rohani di hadapan Tuhan, apakah kita benar-benar mengaku percaya sebagai anak-anak Allah. Kalau mengaku percaya pasti maunya setiap hari menyenangkan hati Tuhan. Next. Murka Allah melawan orang yang tidak percaya. Silahkan. Ini kayaknya terakhir sebelum di sini nanti aplikasi semua tentang marah. Silahkan. Terakhir Bu, tentang Allah. Habis ini aplikasi semua. Silahkan. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami. Jadi hasil diskusi agak bingung-bingung. Karena kayaknya kebanyakan apa ya yang mau diambil kesimpulannya. Jadi membaca hati masing-masing. Saya membaca hati masing-masing ini. Ya, terima kasih. Jadi kalau kami mau memahami bahwa murka Allah melawan orang yang tidak percaya. Jadi sesungguhnya bahwa Allah itu kalau kita melihat bahwa dia sebenarnya telah memberikan apa yang dia inginkan ataupun apa yang dia harapkan baik kepada orang-orang Israel pada zaman dulu itu. Seperti nanti di Mazmur 78 ayat 21 atau dari awal kalau kita membaca bahwa memang benar-benar orang Israel itu sebenarnya begitu banyak mujizat ataupun yang diberikan Allah kepada mereka dan mereka sudah menikmati. Cuman karena nafsu mereka yang sangat masih meminta, ibaratnya kalau udah dikasih 1 minta 2, kalau dikasih 2 minta 3, kalau udah dikasih hati minta jantung, istilahnya kalau saya memikirkan begitu. Karena kenapa begitu banyak yang sudah mereka tahu dan mereka saksikan dan mereka merasakan sendiri bahwa mujizat yang diberikan Allah itu tuh banyak yang mereka terima. Jadi sampai Allah itu akan menurunkan makanan ketika mereka bersungut-sungut dengan tidak punya makanan gitu ya. Dan mungkin lebih menyenangkan, lebih enak waktu mereka tinggal di Mesir, tetapi mereka tetap memilih mungkin untuk kembali menjadi budak di Mesir. Tetapi Tuhan akan menurunkan makanan mana kepada mereka. Jadi Allah itu bahwa mengatakan sebab itu ketika mendengar hal itu Tuhan gemas, api menyala menimpa Yakub, bahkan murka bergejolak menimpa Israel. Dan amarah Tuhan itu atau Allah itu karena dia yang mempunyai kuasa, jadi tidak ada yang bisa dilawan oleh siapapun. Jadi kepercayaan mereka itu tuh mereka goyah ya. Jadi sama seperti kalau kita juga melihat di dalam Yohanes 3 ayat 36 itu ya, barang siapa tidak percaya kepada anak ya ia beroleh hidup yang kekal, tetapi barang siapa tidak taat kepada anak ia tidak akan melihat hidup melainkan murka Allah tetap ada di atas dia. Jadi kalau kita melihat ini kan perjanjian baru ya. Jadi kalau ingat juga di dalam firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12 kalau nggak salah ya, bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun yang diberikan di bawah kolong langit ini adalah selain kepada Dia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Bahwa tidak ada kepada manusia yang diberikan keselamatan itu selain daripada hanya Yesus Kristus, anaknya, anak Allah sendiri. Jadi keselamatan itu sudah diberitahukan kepada kita dari berapa ribu tahun yang lalu. Tetapi kalau kita melihat
pada zaman-zaman sekarang ini, mungkin kita yang berada di tempat ini mengatakan bahwa kita benar-benar percaya bahwa hanya satu-satunya adalah Yesus Kristus yang menyelamatkan, dan itulah yang kita nanti-nantikan. Tetapi di luar sana ternyata banyak sekali yang masih belum percaya, bahkan mengatakan tidak ada Tuhan. Karena ilmu mereka yang semakin canggih, yang semakin hebat, dan mengatakan itu enggak ada Allah. Dan bahkan mungkin kita perlu juga berjaga-jaga terhadap generasi kita, anak-anak kita. Karena banyak sekarang penyesat-penyesat yang begitu hebat dan dahsyat yang akan masuk mungkin di negara kita, ya, yang akan mengatakan itu bahwa sebenarnya Allah itu tidak ada dan bebas, dan segala macam hal-hal yang sudah akan membuat seseorang itu semakin undur dari iman dan semakin tidak mau percaya kepada Tuhan, karena memang serba semua bisa dilakukan sendiri dari secara duniawi. Itu saja. Oke, Terima kasih banyak. Tadi poin ada 2 yang penting, ibu-ibu. Kalau dibilang tadi cuman di luar, nah sekarang coba ditanya, kalau rata-rata orang Kristen kalau ditanya sudah percaya? Sudah. Tapi coba dilihat lagi, orang Farisi juga mengerjakan segala titah Tuhan. Dia kesalehannya luar biasa. Tapi Tuhan apakah mengacungi jempol orang-orang ahli Taurat Farisi gitu ya, orang-orang Farisi? Enggak, dia menegur dengan keras gitu ya. Jadi kita patut bertanya juga, selain orang-orang di luar, bagi kita yang cuman kemarin itu 2 hal tadi juga berkaitan, anak-anak generasi Z gitu ya. Banyak yang ditanya, wah dia kalau ditanya secara teori bagus banget. Dia bisa menjelaskan Alkitab luar biasa, dia bikin makalah bagus. Setelah ditanya, pertanyaan yang sederhana, kamu ke gereja setiap hari Minggu? Kadang-kadang kamu berdoa setiap hari. Kadang-kadang kamu baca Alkitab setiap hari. Ya tiap minggu enggak juga sih, ya kadang-kadang juga gitu ya. Kamu percaya sama Tuhan? Agak ragu. Banyak sebenarnya ini cuma ragu. Ada yang benar-benar mengatakan bahwa saya itu ateis bu, gitu ya, nggak percaya sama Tuhan, gitu ya. Saya hanya percaya kepada pengetahuan, banyak juga gitu ya. Jadi anak-anak kita generasi Z itu usia 20 ke bawah gitu ya. Belasan, 20 ke bawah masih kuliah. Banyak yang mengalami gitu. Meskipun bapak ibunya itu aktivis di gereja, tapi anak-anaknya bisa punya statement demikian gitu ya. Lalu tadi di dalam Injil juga dikatakan kalau keagamaanmu tidak melebihi orang-orang Farisi, ya kita mendapatkan murka Allah. Karena murka Allah melawan orang-orang yang tidak percaya. Tidak percaya di sini itu bukan cuman secara ucapan ya, tetapi dia percaya secara kehidupan tuh ada buahnya. Buah roh itu terlihat. Gitu, enggak cuman hanya kognitif saja, tahu Alkitab penuh tetapi tidak berbuah sama sekali. Sabar, sukacita, damai sejahtera, pengendalian diri gitu ya. Itu terlihat di dalam dirinya. Nah, terima kasih ibu-ibu. Sekarang aplikasinya jauh lebih mudah. Silahkan ibu-ibu maju yang aplikasi dalam kehidupan sehari-hari jemaat wanita. Ini sangat mudah ibu-ibu, silahkan maju langsung 5-5-nya mungkin. Silahkan ibu-ibu melalui ayat ini. Next bu. Langsung 5-5-nya boleh ibu-ibu, 1 menit pas. Next bu, Ilya minta tolong. Yang pertama dari Amsal 19, Amsal 29, Amsal 15, Pengkhotbah 7. Siapa yang dapat ibu-ibu? Silahkan Bu Kristi. Saya cuma mau menarik kesimpulan dari ayat-ayat yang ada ini ya sebenarnya.
Allah mengaruniakan kepada kita akal budi, sehingga kita bisa mempunyai kebijaksanaan dalam hidup, dan kita memiliki kesabaran, dan juga kita mempunyai kemampuan untuk menahan amarah kita, sebenarnya itu. Dan di sini dikatakan jangan lekas-lekas marah dalam hati karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Jadi kesimpulannya hanya orang bodoh yang menyimpan kemarahannya dalam hatinya. Itu aja. Terima kasih Bu Kristi. Next Bu Ilia. Amsal 14, Amsal 22, Amsal 15, Amsal 21. Amsal 15 ayat 18 ya. Si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Iya. Kalau menurut kelompok kami tadi, kita harus mengaplikasikan kemarahan itu pada saat yang tepat gitu. Seperti Ibu punya shadow tadi itu ya, aku lihat ada yang pakai shadownya yang oranye, ada yang agak soft gitu kan ya Bu. Saya bilang apa hubungannya nih ya marah dengan shadow-nya Ibu yang terpasang tadi gitu loh. Jadi kalau menurut kelompok kami, maksudnya ketika kita marah, kita harus memberi judul marahnya kita. Karena seringkali kita ibu-ibu kalau marah itu nyerempet kemana-mana. Yang tadinya marah sama anak, akhirnya pas suami lewat, kamu lagi sepatunya taruh sembarangan gitu kan. Jadi semuanya kena gitu loh. Jadi diungkit lagi masa lalu. Iya, 10 itu. tahun yang lalu. Iya. Jadi kadang kalau marah, anak saya bilang, Mami judulnya dulu, judulnya. Jadi maksudnya dipersempit, jangan melebar kemana-mana, semuanya kena diungkit-ungkit yang lalu-lalu semua. Kemarin juga kan kamu telat kan, gini ya. Kedua, marahnya nggak lama-lama gitu loh. Kalau sudah marah ya sudah, udah itu damai lagi, baikkan lagi, manis lagi sama anak gitu kan, atau dengan suami. Terus ketika kita marah, tidak seperti orang bodoh katanya kan, tidak menggunakan kata-kata yang tidak baik gitu loh, kata-kata yang harusnya yang membangun, karena kan anak kita atau karyawan kita tidak marah dengan menggunakan kata-kata yang kasar atau kata-kata yang menjatuhkan, tapi harus kata-kata yang membuat dia untuk bisa bangun kembali gitu loh. Udah itu aja Bu. Terima kasih banyak Bu. Boleh next Bu Ilia minta tolong. Yakobus 1, Yakobus 1 Pengkhotbah dan Amsal. Dari kelompok kami untuk aplikasinya kesimpulannya sebagai berikut. Bila misalnya kita dalam keluarga kita mendengarkan apa curhat atau pengakuan dari anggota kita, hendaklah kita seperti di Yakobus 1 ayat 19, kita harus cepat mendengar, jangan langsung marah-marah dulu gitu. Kita mendengar dulu, kita mencernanya dulu, kita perlu waktu. Nah, pada saat yang tepat baru kita akan memberikan teguran atau nasihat. Berarti bentuknya bukan marah-marah, teguran atau nasihat dengan kata-kata yang pas, intonasi yang pas, sehingga mereka menangkapnya tidak sebagai marah-marah, tapi kita memberikan teguran kepada mereka. Seperti itu Bu. Terima kasih Tante Ria. Kita punya telinga berapa ibu-ibu? Mulutnya berapa ibu-ibu? Harusnya lebih banyak mendengar daripada berkata-kata gitu ya. Lalu tadi ada juga betul tadi kelompok Tante Ria mengatakan bahwa kalau kita mendengar dulu, mengerti dulu, pasti nggak cepet marah-marah, gitu ya. Kalau baru dengar terus marah, belum mencerna. Makanya tadi ketika menasehati anak itu pasti didikan yang membangun, gitu ya. Bukan emosi yang tak terkendali, diumbar begitu saja, gitu ya. Makanya tadi cepat mendengar, lamban untuk berkata-kata. Terima kasih. Selanjutnya, Roma, Kejadian, dan Amsal. Silahkan. Jadi kalau kesimpulan dari kelompok kami, tadi kami sudah membahasnya, dari Roma 12 ayat 19 ini, kita jangan menyimpan dendam, jangan menyimpan amarah, jangan menuntut balas, karena pembalasan itu adalah haknya Allah.
Nah, kemudian kalau dari Kejadian 4 ayat 3 sampai 8, intinya jangan marah lama-lama, nanti cantiknya hilang. Gitu. Jadi kita harus bisa menguasai amarah kita. Nah, terus kamu dari Amsal 19, ternyata saya juga baru tahu hari ini ya. Kenapa sih itu orang cepat marah? Ternyata ada jawabannya di Amsal 19 ayat 11, yaitu ternyata pemahaman seseorang pasti membuatnya tidak cepat marah. Artinya apa? Kalau orang cepat marah berarti dia tidak paham begitu. Nah, jadi kalau misalnya kita bisa melakukan kesalahan, maka kita akan dipuji. Nah, terus kalau marah boleh, marah-marah tidak boleh. Gitu. Oh, ada satu lagi. Silakan. Mungkin ini ada yang pernah mendengar, soalnya saya juga dapat ini waktu di acara kerohanian juga. Cuma saya lupa dari siapa dan siapa pembicara, saya lupa. Jadi bilangnya gini, anak-anak tidak harus mengerti orang tua, karena anak-anak tidak pernah jadi orang tua. Tapi orang tua harus mengerti anak-anak, karena orang tua pernah menjadi anak-anak. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak gitu ya. Itulah yang dinamakan kebijaksanaan. Setiap tahun bukannya didoakan ya, semoga teman saya ini tambah hari, tambah bijaksana, banyak sabar gitu ya, panjang sabar gitu ya, terus punya kebijaksanaan, berhikmat gitu ya. Itu kan setiap tahun didoakan ya ibu-ibu, setiap bertambah usia didoakan lagi. Harusnya kan setiap tahun pemahaman tentang firman Tuhannya meningkat gitu ya. Tambah mengenal Tuhan, tambah berhikmat, sudah makan asam garam dunia gitu ya. Harusnya makin hari enggak cepat marah gitu ya. Oh, salah ya, makin hari makin cepat marah gitu ya. Ya, harusnya kita makin berhikmat. Ketika marah pun berhikmat. Jangan mengumbar amarah, tetapi marah yang punya tujuan yang benar gitu ya. Terima kasih banyak. Terakhir, Efesus 4, Matius 5. Silahkan. Kalau kesimpulan dari grupnya kita yang Efesus 4 ayat 26 sampai 27, itu kita jangan marah sampai matahari terbenam. Jadi amarah itu sebelum matahari terbenam itu udah harus hilang artinya ya. Terus kalau yang untuk Efesus 4 ayat 31 sampai 32, kita harus saling mengampuni dengan penuh kasih. Nah, kalau untuk yang Matius 5 ayat 22, kesimpulan grup kita, terhadap sesama saudara itu harus saling mengasihi karena kasih itu menutupi banyak kesalahan. Jadi bukan berarti dengan saudara kita tidak boleh marah, tetapi karena kita mengasihi dia, banyak kesalahan yang menutupi itu gitu loh. Nah, terus sebagai aplikasinya, sebagai manusia itu kita tidak mungkin 100% ya bisa melakukan seperti yang Tuhan kehendaki sebenarnya di dalam firman-Nya. Tetapi kita sebagai anak Tuhan harus terus berusaha melakukannya dengan memohon pertolongan dari Roh Kudus. Jadi kalau hanya sebagai kita mengandalkan kekuatan manusia, saya dan kelompok saya juga percaya bahwa itu tidak mungkin, karena Roh Kuduslah yang membantu kita untuk bisa makin hari itu makin serupa dengan Allah. Itu sih kesimpulan kelompok kita. Terima kasih banyak Bu Lilis. Luar biasa ya, hanya dengan Roh Kudus kita mampu untuk tidak marah sampai matahari terbenam. Bu, saya marahnya pas hari terbenam. Ya jangan sampai matahari terbit gitu ya. Ya jangan saklek-saklek juga ibu-ibu gitu ya. Tapi ya jangan kamu, kalau bisa itu ya marahnya tuh nggak berkepanjangan. Tuhan aja nggak berkesudahan, maksudnya tidak marah tuh berkepanjangan gitu ya. Lalu next Bu, oh harusnya masih ada satu lagi, udah ya? Oke, ya sudah. Nah, kemarahan itu tadi disimpulkan ada 3 ya ibu-ibu. Jangan sampai kita yang marah ini, yang marah-marah, tadi marah boleh gitu ya, tapi nggak boleh marah-marah. Nah, marah-marahnya jangan sampai berbuat dosa. Nanti kita akan mendatangkan
kita akan dapat murka Allah gitu ya. Jadi jangan sampai marah kita itu yang niatnya baik untuk mendidik suami, untuk mendidik anak gitu ya. Tapi ternyata mendukakan hati Allah karena kita tidak memakai cara yang tepat gitu ya. Saat sedang marah jangan berbuat dosa. Lalu kemarahan itu tidak boleh disertai dengan kejengkelan gitu ya, dendam. Marah yang berlanjut itu akhirnya jadi dendam kan, jengkel. Nah itu nggak bisa. Jangan sampai marah kita karena kejengkelan atau dendam terhadap seseorang. Lalu jangan sampai marah kita itu, tipe marah yang ketiga itu yang paling ditentang Tuhan. Karena dia kemarahan yang merusak. Firman Tuhan kita jelas, kemarin Pendeta Erma dengan sangat-sangat jelas mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu, biasanya kan pakainya Tuhan Yesus saja marah gitu kan. Oh Tuhan Yesus saja marah, saya boleh dong marah gitu ya. Tuhan Yesus tidak merusak sama sekali gitu ya. Kalau film itu kan kayaknya pakai cambuk, kayaknya marahnya diumbar gitu ya. Tapi coba lihat di dalam firman Tuhan enggak seperti itu. Gitu ya. Dia itu pakai cambuk, kata Pendeta Erma, pakai cambuk apa Ibu? Pakai yang cuman menertibkan gitu ya. Lalu tidak membuka semuanya dan membuat rugi, enggak. Dia mengatakan pergilah. Gitu ya. Dia hanya menjungkir meja penukaran karena itu sangat-sangat fatal gitu ya. Juga tidak membuat rugi juga gitu ya. Karena dia sangat-sangat curang, tujuannya awalnya baik tetapi ternyata sudah melenceng jauh sekali gitu ya. Jadi mari kita kalau marah itu dengan bijaksana, kemarahan yang bijaksana. Gitu ya. Yang punya holy anger itu cuman Tuhan. Kemarahan yang kudus karena tidak mau kita tidak bertobat, kita jadi orang jahat, kita jadi orang yang meninggalkan Dia, tetapi yang tetap bersama-sama dengan Dia semakin hari semakin serupa, kalau tadi ya, semakin hari semakin serupa, lalu pulang nanti kepada kekekalan yang penuh dengan sukacita. Next book. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tapi kalau sudah bertobat, ya harusnya selamanya bertobat, tidak kembali lagi ke jalan yang salah. Karena kita dituntun Roh Kudus kepada jalan kebenaran. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, ya Bapa, kami sungguh mengucap syukur atas segala berkat yang Kau berikan. Sehingga hari ini kami boleh belajar banyak hal. Terkhusus ya Tuhan, jadikan kami lemah lembut seperti Engkau yang dapat mengendalikan kemarahan kami, yang dapat dengan bijaksana menghadapi kehidupan ini, mengelola emosi kami, dan kami boleh melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak-Mu dan yang menyenangkan hati-Mu. Pakailah mulut ini bukan untuk mengutuki sesama kami, tetapi menegur dengan kasih, menasehati dengan kasih, semua cinta kami ucapkan. Mulut ini adalah boleh dipakai Engkau sebagai kemuliaan nama-Mu. Karena dengan mulut ini kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa syafaat. Kami sungguh bertelut hati bersama, kami memohon
Kami ingin berdoa untuk ibu-ibu dan anak-anak dari jemaat wanita yang sedang sakit serta lemah tubuh. Ya Tuhan, kiranya Tuhan yang menolong dan menyembuhkan melalui obat-obatan yang diminum. Kiranya Tuhan memberi kesembuhan kepada, ya Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak kami, jemaat wanita khususnya yang sedang studi, sekolah maupun berkuliah. Ya Tuhan, kami tahu mereka sedang mengalami pergumulan, kiranya Tuhan juga tolong mereka. Yang bekerja dan mencari pasangan hidup, Tuhan lawat, Tuhan berikan yang terbaik. Kiranya Tuhan beserta dengan mereka dan mereka terus diberi kesehatan. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk kesatuan hati kami sebagai jemaat maupun simpatisan Gereja GKI Gading Serpong. Ya Tuhan, biarlah kami memiliki kerinduan untuk terus mendengarkan firman-Mu. Kami memiliki kerinduan untuk terus bersekutu bersama, agar kami boleh saling membangun. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan pimpin bangsa dan negara kami ini menjadi negara yang benar-benar penuh dengan damai sejahtera sesuai dengan pemerintahan-Mu. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk seluruh panitia Paskah. Kiranya Tuhan juga beri kesatuan hati, kerendahan hati, dan kesediaan untuk memberikan yang terbaik di dalam pelayanannya. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk proses pembangunan gereja kami. Kiranya Tuhan tolong. Ya Tuhan, biarlah kami memiliki gereja sebagai tempat di mana kami boleh menyembah dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tolong setiap kami. Dan kami ingin mengakhiri doa syafaat kami ini dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami, Terima kasih Ibu Ratna. Wah, luar biasa ya. Kita belajar bersama-sama bagaimana kita mengendalikan amarah kita ya. Kita boleh marah, tapi jangan marah-marah. Jadi kita marah harus dengan bijak dan dengan penuh cinta kasih ya. Mari kita memuji nama Tuhan, kiranya kita bisa diubah. Ku diubahnya saat ku berserah. Berserah
persembahan, saya akan membacakan nats persembahan diambil dari Maleakhi 3 ayat 10 sampai 11. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku Tuhan. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan jalan bagimu, tingkap-tingkap langit, dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Persembahan kita akan diiringi dengan pujian. Inilah ungkapan syukurku. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang maha baik, kami mengucap syukur atas anugerah-Mu. Pada saat ini ya Tuhan, kami membawa persembahan. Terimalah ya Tuhan sebagai ungkapan syukur kami. Pakailah persembahan ini hanya untuk mewujudkan kasih-Mu. Biarlah persembahan syukur kami hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita mengakhiri dengan pujian takut tahukan hari esok, nggak apa-apa ya ibu-ibu ya berdiri. Saya ingin sedikit aja ngasih kesaksian. Kalau rasanya belum membagi kesaksian tuh kayaknya belum mantap gitu. Sebenarnya saya mau ngasih kesaksian minggu lalu pada saat Pak Santoni khotbah di sini. Jadi sebelum Pak Santoni khotbah di sini, hari Rabu itu saya mendengarkan renungan Pak Santoni tentang mukjizat, renungan harian Pak Santoni. Setelah saya mendengarkan selesai, kemudian saya berdoa tentang mukjizat. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan kiranya mukjizatnya hari ini terjadi gitu kan. Bener loh, bener ibu-ibu. Apa yang saya bawa dalam doa 17 atau 18 tahun itu terjadi.
Amin ya ibu-ibu. Jadi kita harus tetap bersandar kepada Tuhan, karena Tuhan itu akan memberikan jawaban doa kita itu dengan waktu yang tepat. Oke, ya, amin. Mari kita memuji nama Tuhan, takut tahukan hari esok. mengarahkan hati kami, dan kami ingin menjadi saksi-Mu. Oleh karena itu ya Bapa, kami sungguh memohon berkat yang hanya daripada-Mu. Kiranya kekuatan-Mu, kasih-Mu, sukacita-Mu melimpah-limpah bagi kami. Dan biarlah kami boleh menjadi pribadi yang lemah lembut, yang bisa mengendalikan emosi kami. Tolong setiap kami ya Tuhan, mampukan setiap kami. Limpahkanlah kami dengan hikmat dan kebijaksanaan. Kiranya Engkau memimpin kehidupan kami, Engkau mengendalikan hidup kami, karena padamu-lah kami menyerahkan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami memohon berkat dari-Mu. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima
Ibu. Persekutuan telah usai. Saya akan serahkan kepada pengurus. Ya, shalom ibu-ibu. Puji syukur ya kita sudah menyelesaikan ibadah persekutuan pada siang hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ratna yang sudah menyampaikan firman Tuhan dan sharing live buat kita semua. Kita diingatkan kembali marah dengan yang tepat ya. Juga terima kasih kepada pemimpin pujian Cisiani, juga para singer, Kristi dan Ibu Elis, juga Cititi yang memainkan musik, juga tim Asyir Kolektan, juga tim Mulmet yang di belakang ya, semuanya bela semua untuk melayani bagi kemuliaan Tuhan. Juga yang tidak kalah pentingnya untuk paduan suara Nafiri yang sudah memberkati kita pada saat ini mengisi pujian, biarlah pujian yang dinaikkan itu boleh menjadi berkat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ya, terima kasih. Juga ibu-ibu pada saat ini mungkin ada satu orang jemaat wanita yang baru pertama kali hadir. Boleh Bu Alis, siapa namanya? Boleh di sebelah kiri kanannya berikan salam. Selamat datang, kita mengundang pada ibu untuk setiap hari Kamis boleh hadir di tempat ini ya. Tuhan memberkati. Nah ibu-ibu, untuk flyer Kamis depan kita akan dilayani oleh GKI Citra Raya ya. Dilayani Citra 1, sorry. Citra 1 akan dilayani oleh Pendeta Emeritus Ibu Elizabeth Hasikin ya. Demikian juga nanti akan dia membawa tim dari lansia. Ya, nanti boleh ibu-ibu boleh hadir untuk Kamis depan. Itu judul tema kita yaitu bilur-bilurnya memulihkanku ya untuk Kamis depan. Terus untuk para petugas ya, para petugas yang PP-nya Ibu Linda, singernya Ibu Foni Suryana dan Ibu Mindawati, pemusiknya Ibu Herlina. Terus untuk Asyir dan Kolektan, Ibu Ika Juliati dan Ibu Endang Setianingsi. Ya itu ya ibu-ibu untuk Kamis depan boleh hadir, pasti kita rame ya, kita menyambut jemaat lansia yang hadir pada Kamis berikutnya. Nah ibu-ibu, ada yang berulang tahun ya hari ini, nah siapakah gerangan? Banyak nih yang hadir, weh. Ya, yang pertama Ilya, ayo Ilya maju. Ibu Felina pada tanggal 4, Ibu Lanawati pada tanggal 5 kemarin Maret. Cimarina, Cimarina hadir nih pada saat ini. Terus Ibu Budiati, ayo maju dong. Ibu Marlia, ya. Hari ini Ibu Marlia pas momennya. Ayo kita nyanyikan yuk. Ya. Ini ada request nih, Ilya suruh pakai yang biru. Nanti Bu Tanti bisa tolong bantu memberikan ini ya. Ayo kita nyanyi sama-sama, bangkit berdiri yuk ibu-ibu yuk. Ratna, Bu Ratna. To you, happy birthday, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday, panjang umurnya. panjang
Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, ya Bapa, kami sungguh mengucap syukur atas segala berkat yang Kau berikan. Sehingga hari ini kami boleh bertelut bersama, kami boleh bersatu hati, kami sungguh ingin berdoa. Kami terkhusus ingin berdoa untuk Bu Ilia, kami berdoa untuk Ibu Felina, kami sungguh ingin berdoa untuk Ibu Lana. Dan juga kami ingin berdoa untuk Ibu Budiarti dan juga Ibu Marina. Kami berdoa untuk Ibu Marlia. Ya Tuhan, kami sungguh ingin berdoa untuk saudara-saudara terkasih kami ini ya Tuhan. Biarlah Engkau beri limpahkan dengan hikmat dan kebijaksanaan-Mu Tuhan. Berkati setiap ibu-ibu yang bertambah usia ini dengan kasih karunia-Mu Tuhan. Biarlah melimpah di dalam kehidupannya sukacita kekal yang hanya daripada-Mu. Engkau senantiasa menuntun setiap jalan. Ibu-ibu di tempat ini juga hanya kepada jalan kebenaran yang Engkau inginkan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk keluarganya, Engkau limpahkan juga dengan kesehatan, dengan kebahagiaan. Tuhan kiranya tambahkan juga kesehatan, biarlah mereka dengan kesehatannya boleh memberikan yang terbaik sebagai persembahan yang hidup untuk kemuliaan nama-Mu. Kami sungguh turut bersuka cita dan kami terus mau mendoakan untuk Ibu Ilia, Ibu Felina, Ibu Lana, dan Ibu Budiarti, serta Ibu Marina dan Bu Marlia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah sang sumber berkat kasih karunia. Amin. Ibu-ibu silakan berjabatan tangan. Juga kita mengucapkan terima kasih kepada Ibu Marlina, Ibu Budiati, Ibu Marlina, Ibu Lanawati yang sudah memberikan snack dan konsumsinya buat kita semua. Jadi jangan, nanti ibu-ibu boleh ambil ya makanan di samping dari mereka-mereka yang berulang tahun. Setelah ini kita foto bersama ya ibu-ibu. Ibu-ibu nanti kalau ambil snacknya satu orang satu macam ya, biar semua kebagian. Ibu-ibu jangan pulang dulu, kita foto. Foto bersama dulu yuk. Ayo yang sudah salaman boleh maju ke depan, kita mau foto bersama. Kaget kira.
foto yuk, bangkunya boleh digeser ya.